Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita melihat penjelasan bagaimana Fang Yuan membuat keributan di wilayah Gurun Barat. Dan kemudian, di akhir part kita juga mendengarkan bahwa Fang Yuan akhirnya mendapatkan satu lagi klon baru miliknya, yaitu klon manusia naga. Nah, hari ini kita akan sambung lagi kisah hidup dari Fang Yuan di part 373. Setelah menyelesaikan penyempurnaan dari klon ketiganya, Fang Yuan lalu melanjutkan lagi ke langkah berikutnya. Kali ini, formasi jalur jiwa sudah disusun dengan sempurna. Formasi itu melayang di udara, berdiameter sekitar 3 li. Angin dingin berhembus liar di dalam formasi, menurunkan suhu secara drastis. Tapi di luar formasi, semuanya tetap normal. Fang Yuan memeriksa formasi itu berulang kali dengan indera ilahinya sebelum akhirnya dia tampak puas. Formasi ini dimodifikasi dari gerakan pembunuh jalur jiwa, jauh lebih stabil dibandingkan gerakan pembunuh biasa, serta lebih mudah untuk dikendalikan dan disesuaikan, gumam Fang Yuan. Formasi ini adalah teknik kultivasi jiwa unik yang tercatat di dalam warisan sejati milik Sekte Bayangan. Teknik ini memungkinkan jiwa manusia untuk menembus batas alami dan kemudian memasuki tingkat jiwa sunyi. Berdasarkan gerakan pembunuh kultivasi jiwa itu dan pencapaian jalur formasi milik Fang Yuan sendiri, Fang Yuan menyempurnakan teknik ini menjadi sebuah formasi super. Kini, segalanya telah siap. Fang Yuan langsung mengirimkan 100 juta jiwa manusianya ke dalam formasi. Di pusat formasi, jiwa Fang Yuan menggenggam inti jiwa binatang buas. Lalu saat mencapai titik pusat, dia langsung menghancurkan inti jiwa binatang buas itu. Inti jiwa itu telah diproses sebelumnya dan dilemahkan oleh formasi. Ketika inti itu hancur, inti jiwa lalu berubah menjadi kabut berwarna kelabu yang mulai melayang keluar. Formasi pun berputar dengan cepat. Kabut menyelimuti 100 juta jiwa manusia milik Fang Yuan. Selama beberapa jam berikutnya, kabut itu terus menipis hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Jiwa Fang Yuan tetap mempertahankan bentuk manusianya, menyerupai tubuh abadi berdaulat miliknya, padat dan nyata. Namun sensasi di dalamnya telah berubah sepenuhnya. Fang Yuan bergumam, "Jadi inikah jiwa sunyi?" Dia menatap kedua tangannya sendiri, yang mana itu adalah tangan dari jiwanya, jadi bukan tubuh fisik. Fang Yuan bisa merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa yang mengalir di dalamnya. Kekuatan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 100 juta jiwa manusia memang mampu mengganggu dunia nyata. Maksudnya memberikan pengaruh. Tetapi tetap saja punya keterbatasan dan sangat rapuh. Bahkan serangan dari binatang buas biasa pun dapat mengancam keberadaannya. Tapi berbeda dengan jiwa sunyi yang berada di tingkatan yang telah berbeda. Hal ini bahkan digambarkan seperti perbedaan langit dan bumi. Fang Yuan pun tak sabar ingin segera mencobanya. Dia yang masih dalam wujud jiwa lalu kemudian meninggalkan formasi itu. Tak jauh dari sana terlihat seekor binatang buas kuno yang sebelumnya telah disiapkan di dalam kurungan. Begitu binatang itu dilepaskan dan melihat sosok jiwa Fang Yuan, binatang itu pun segera melesat ke arahnya. Dia meraung dan menerjang, membuka mulutnya lebar-lebar.
Jiwa Fang Yuan pun bergerak, menghindari gigitan itu dan melesat ke atas kepala binatang kuno itu. Kaki kanannya terangkat dan kemudian dihantamkan turun seperti kampak. Dentuman keras mengguncang udara. Binatang kuno sebesar bukit itu terhempas ke tanah dan langsung terluka parah. Sekali lagi, jiwa Fang Yuan menyusul, melancarkan tinju dan tendangan tanpa henti. Binatang kuno yang bisa dikatakan bodoh dan bertubuh besar itu hanya bisa menerima hantaman dari Fang Yuan secara pasif. Fang Yuan sendiri menghindari setiap serangan balik dengan sangat mudah. Tak lama kemudian, binatang buas kuno itu meringkuk sambil merintih, lalu kemudian melarikan diri karena telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Sungguh ini luar biasa bahwa Fang Yuan masih dalam bentuk jiwa. Dan dia bahkan tidak menggunakan satupun gu untuk bertarung. Dia hanya mengandalkan kekuatan jiwanya saja. Dan hal itu mampu menandingi kekuatan dari binatang buas kuno yang setara dengan seorang immortal peringkat 6. Artinya, kalau Fang Yuan kemudian menggunakan gu ataupun gerakan pembunuh, efeknya tentu akan jauh lebih luar biasa. Sungguh, meski saat ini Fang Yuan hanya dalam bentuk jiwa, tetapi kekuatannya mampu menandingi seorang immortal pada umumnya. Setelah melihat binatang buas kuno itu melarikan diri, Fang Yuan tidak mengejarnya. Dia memerintahkan bawahannya untuk menangkap binatang itu nanti. Kini rasa puas menyelimuti batin Fang Yuan. Aku benar-benar telah memperoleh kekuatan yang setara dengan binatang buas kuno. Dengan teknik bertarungku, binatang buas kuno pun bukan tandinganku dalam pertarungan 1 lawan 1. Fang Yuan pun merasa puas. Setelah pertarungan itu, Fang Yuan juga menyadari bahwa jumlah tanda dao dari jalur jiwanya telah meningkat drastis. Kini, jumlah tanda dao jalur jiwanya bahkan telah menembus 10.000 tanda dao. Sebelumnya, meski Fang Yuan telah memiliki 100 juta jiwa manusia, Fang Yuan hanya memiliki sedikit tanda dao dari jalur jiwa. Hal ini karena Fang Yuan memanfaatkan 2 tanah suci kultivasi jiwa, yaitu Gunung Danghun dan Lembah Luopo. Kalau tidak menggunakan itu, tentu saja Fang Yuan tidak akan bisa mendapatkan 100 juta jiwa manusia. Namun, yang bertambah selama kultivasi sebelumnya hanyalah jumlah jiwa manusianya. Sementara untuk tanda dao, dia tidak bisa menambahkannya dengan mudah. Dia harus mengumpulkan tanda dao melalui proses yang panjang demi membangun fondasi yang setara. Namun, setelah jiwa manusianya berubah menjadi jiwa sunyi, tanda dao jalur jiwa secara alami diproduksi. Sehingga kini jumlah tanda dao jalur jiwa Fang Yuan bertambah pesat. Setelah itu, Fang Yuan kembali mengkultivasikan jiwanya. Kini jiwanya telah berubah menjadi bentuk jiwa sunyi. Dan Fang Yuan tentu menggunakan metode yang ditinggalkan oleh Sekte Bayangan. Sehingga dengan begitu, pengembangan jiwa sunyinya berjalan lancar walaupun memakan waktu yang cukup lama. Tapi kultivasinya itu berjalan dengan stabil. Tapi selain mengkultivasikan jiwanya, Fang Yuan juga terus membagi perhatiannya. Klon jalur waktu ditugaskan untuk fokus pada deduksi. Sementara tubuh utamanya juga meneliti klon manusia naga miliknya. Meskipun klon manusia naga itu diciptakan oleh Fang Yuan sendiri, tetapi nilainya sebagai objek penelitian tetaplah tinggi. Awalnya, jiwa dari klon naga milik Fang Yuan
memiliki wujud seperti tubuh abadi berdaulat Fang Yuan dan mengandung sekitar 30 juta jiwa manusia. Namun, kini penampilannya telah berubah total. Jiwa dari klon manusia naganya juga mulai memiliki ekor naga, tanduk naga, serta sisik emas, dan pupil matanya pun seperti naga. Selain itu, jumlah tanda Dao dari jalur jiwa pada jiwa klon manusia naga telah menyusut dari yang semula 30 juta jiwa berubah menjadi 1 digit. Dan fondasi jiwanya yang tersisa kini bahkan hanya tinggal beberapa lusin. Semua ini adalah hasil penyempurnaan yang Fang Yuan lakukan. Dan inilah kondisi yang memang dia inginkan. Semua jiwa terbelah Fang Yuan berasal dari jiwa manusia. Dan ketika memasuki tubuh naga, jiwa itu tidak bisa sepenuhnya menyatu dan tidak dapat dianggap sebagai naga sejati. Fang Yuan menciptakan klon manusia naga demi merebut istana naga. Karena itu dia mengupayakan berbagai cara supaya klon manusia naganya benar-benar dapat dianggap sebagai naga sejati. Pengembangan klon manusia naga Fang Yuan berjalan dengan sangat lancar. Di saat yang sama, klon jalur mimpi Fang Yuan sendiri saat ini masih merupakan produk setengah jadi. Tubuh fisiknya memang tidak bermasalah, tetapi jiwanya tetap merupakan jiwa manusia Fang Yuan. Meskipun klon jalur mimpi adalah manusia, tetapi dia tidak cocok sepenuhnya dengan jiwa terbelah. Diperlukan waktu untuk adaptasi yang panjang serta berbagai metode jalur jiwa agar jiwa terbelah Fang Yuan benar-benar berubah sesuai dengan wujud dari tubuh fisiknya dan mencapai kecocokan yang sempurna, seperti halnya dengan klon manusia naga miliknya. Fang Yuan sendiri memikirkan, Rockman alias manusia batu, mereka terlahir dengan tanda Dao dari jalur bumi yang melimpah. Lalu, varian manusia salju, mereka memiliki tanda Dao dari jalur es dan salju. Manusia berbulu memiliki tanda Dao dari jalur penyempurnaan. Duyung misalnya, mereka memiliki tanda Dao dari jalur air. Maka seharusnya klon jalur mimpi Fang Yuan juga memiliki tanda Dao dari jalur mimpi yang melimpah. Namun, proses ini rupanya memakan waktu yang cukup lama. Mungkin semua akan terjadi ketika klon jalur mimpi Fang Yuan melangkah ke ranah immortal. Ya, Fang Yuan masih akan melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan hal ini. Di sisi lain, Fang Yuan juga menyadari sesuatu setelah mendapatkan klon manusia naga miliknya, bahwa rupanya klon manusia naga memiliki tanda Dao bawaan, yaitu tanda Dao dari jalur perbudakan. Bisa dikatakan bahwa manusia naga merupakan penguasa alami yang mampu memerintah makhluk hidup lain dengan lebih mudah dibandingkan dengan ras manapun, alias manusia naga memiliki kecocokan terhadap jalur perbudakan. Menurut analisis Fang Yuan, keberadaan tanda Dao jalur perbudakan itu membuat struktur dari masyarakat manusia naga menjadi jauh lebih ketat dibandingkan dengan ras lain. Dan dalam pandangan Fang Yuan, pengaruh tanda Dao jalur perbudakan terhadap struktur internal mereka jauh lebih signifikan dibandingkan dengan dampaknya terhadap dunia luar. Manusia naga akan bersatu secara alami, tidak seperti umat manusia yang penuh dengan konflik internal dan pertikaian tanpa akhir. Selain itu, jalur perbudakan sendiri sangat unggul dalam perang besar, maka mereka benar-benar menjadi ancaman bagi dunia jika ada. Ya, pada akhirnya ini juga menjadi salah satu alasan kenapa di masa lalu Duklong pada akhirnya memilih untuk menghancurkan garis keturunannya sendiri. Karena keberadaan manusia naga sangat mungkin mengancam stabilitas dari pengadilan surgawi. Bahkan,
ramalan tentang manusia naga yang akan memimpin dunia pun sudah pernah ada. Fang Yuan mungkin tidak menyadari fakta terakhir ini. Tetapi di sisi lain, saat ini Fang Yuan memikirkan hal yang lain. Dia menyadari sesuatu. Di dalam kehidupan sebelumnya, dia sebenarnya cukup terkejut karena Istana Naga mampu memperbudak di Sangseng yang disebut sebagai binatang buas legendaris. Tetapi setelah mengetahui bahwa para manusia naga memiliki tanda dao jalur perbudakan, maka bukan tidak mungkin bahwa Istana Naga sejatinya adalah rumahku dari jalur perbudakan. Fang Yuan memang tidak terlalu memahami detail tentang Istana Naga, tetapi hal ini cukup menjelaskan apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Kini pandangan Fang Yuan kembali tertuju kepada klon manusia naga miliknya. Klon manusia naganya masih berada di tingkat fana. Fang Yuan memang sengaja tidak langsung menaikkannya seperti klon jalur mimpi miliknya. Dan sekarang setelah jiwa dari klon manusia naga miliknya telah menyatu, maka langkah berikutnya adalah menaikkan kultivasi dari klon manusia naga miliknya ke ranah immortal. Sementara itu, di pengadilan surgawi, Peri Ziwei juga terus membuat pengaturan. Tentu dia tidak akan tinggal diam di saat Fang Yuan terus meningkatkan kekuatannya. Bagus, leluhur tua Suehu telah menerima proposal dari Pangeran Feng Xian dan dia bersedia menerima dukungan kami. Peri Ziwei pun terlihat tersenyum. Saat ini, surga panjang umur memang berambisi untuk menyatukan dunia dari immortal dataran utara. Tekad mereka begitu kuat, hingga memicu bentrokan besar dengan para immortal dari jalan iblis dan kultivator tunggal. Karena itu, Peri Ziwei menyusun rencana dan mengirimkan kembali Pangeran Feng Xian ke dataran utara untuk membujuk leluhur Suehu. Awalnya leluhur Suehu bersikap keras kepala dan menolak permintaan itu. Namun di bawah bujukan istrinya, dia akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan pengadilan surgawi. Meskipun kerjasama ini masih sangat terbatas, tapi situasinya akan berubah di masa depan. Itulah yang Peri Ziwei pikirkan dengan penuh keyakinan. Meninjau situasi dunia secara keseluruhan, dataran utara menunjukkan perkembangan yang paling penting. Di saat yang sama, pengadilan surgawi juga menggerakkan berbagai kekuatan di balik layar untuk memicu konflik di jalan kebenaran gurun barat. Nah, ini sejalan dengan pengaturan Fang Yuan. Lalu, di benua tengah, semuanya relatif tenang. Sementara di Laut Timur, pengadilan surgawi terus berusaha menemukan keberadaan dari Istana Naga secara diam-diam. Adapun perbatasan selatan masih menjadi pemikiran dari Peri Ziwei. Situasi di sana jauh dari kata optimis. Jalan kebenaran perbatasan selatan terus diperas oleh Fang Yuan, dan Peri Ziwei tidak mampu menghentikan hal itu. Pada saat yang sama, aliansi perbatasan selatan sudah dibentuk. Posisi pemimpin aliansi memang masih kosong, berbeda dengan kehidupan sebelumnya di mana Wu Yong ditunjuk sebagai pemimpin. Namun meski begitu, saat ini aliansi perbatasan selatan telah setuju untuk mendirikan menara beacon dari klan Xie, di mana saat ini menara beacon sudah ada di mana-mana di wilayah perbatasan selatan. Kedua hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi pengadilan surgawi. Tapi meskipun itu buruk, ada hal lain yang menjadi pemikiran utama Peri Ziwei. Sosok yang membuatnya pusing tujuh keliling. Tentu, orang itu tidak lain adalah Fang Yuan. Saat ini Fang Yuan telah menangkap begitu banyak immortal dari perbatasan selatan. Dia juga telah memeras material abadi dalam jumlah yang tak terhitung dari pasukan aliansi perbatasan selatan. Di saat yang sama,
seluruh kekuatan dari jalur penyempurnaan Langya kini bekerja secara penuh untuk Fang Yuan. Artinya, kekuatan Fang Yuan tentu akan meningkat secara signifikan. Peri Ziwei terus memantau setiap berita tentang Fang Yuan. Tapi sayang sekali, inilah yang membuat Peri Ziwei pusing, karena Fang Yuan benar-benar menghilang sepenuhnya. Dia sama sekali tidak meninggalkan jejak apapun. Tekanan berat menyelimuti batin Peri Ziwei. Dia justru lebih berharap supaya Fang Yuan mengamuk dan menimbulkan kekacauan secara terbuka. Saat ini, bahkan satu pun rumor tentang pergerakan terbarunya tidak lagi terdengar. Peri Ziwei bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Fang Yuan? Seberapa besar kekuatannya telah meningkat kali ini? Atau kapan dan di mana dia akan muncul lagi? Peri Ziwei merenung. Namun untuk jawaban dari pertanyaan terakhir, ternyata tidak menunggu waktu lama untuk bisa terjawab. Karena sekitar setengah bulan kemudian, sebuah laporan datang ke telinga Peri Ziwei. Secara mengejutkan, Fang Yuan tiba-tiba muncul di Sungai Waktu. Dia kini dipantau oleh keempat Sun Si. Selain itu, dia tidak datang sendirian. Fang Yuan kini terlihat membawa sebuah rumahku peringkat 8. Tentu mereka tidak tahu namanya. Tapi, rumahku itu adalah kapal perang ribuan tahun. Kita berpindah ke Sungai Waktu. Saat ini Fang Yuan berdiri tegap di haluan kapal dengan kedua tangan di belakang punggung. Jubah hitamnya berkibar tertiup oleh angin. Rambut panjangnya pun terurai bebas. Sementara itu, di dalam kapal perang ribuan tahun, Bai Ning dan yang lain memandangi punggung Fang Yuan. Mereka tahu bahwa Fang Yuan kini telah mencapai peringkat 8. Tetapi di permukaan, dia tetap menunjukkan dirinya sebagai seorang peringkat 7. Mereka sadar bahwa Fang Yuan memang seperti serigala berbulu domba. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menipu musuhnya. Tentu saja semua ini masih dalam perhitungan Fang Yuan. Karena kalau dia tidak salah, saat ini Peri Ziwei belum mengetahui tentang janin abadi berdaulat. Jadi dia ingin memaksimalkan dan memanfaatkan hal itu sebisa mungkin. Dengan membuat Peri Ziwei lengah, maka Fang Yuan dapat meraih kemenangan. Dan menurut ingatan di kehidupan sebelumnya, baru setelah pertarungan ini berakhir, pengadilan surgawi akan menguak rahasia di balik keberadaan janin abadi berdaulat. Karena itu sekali lagi, selama Fang Yuan masih punya kesempatan, dia tetap ingin menjebak dan menyeret pengadilan surgawi sampai jatuh ke tanah. Saat ini di kejauhan, sebuah pavilion mengambang di atas Sungai Waktu. Itu tentu saja adalah pavilion masa kini dan masa lalu yang dikendalikan oleh keempat Sun Si. Merekalah yang sebelumnya memberikan laporan pada Peri Ziwei. Kini, mereka tidak langsung bergerak. Mereka mengamati Fang Yuan dari jarak jauh. Bagaimanapun, kapal perang masa kini dan masa lalu lebih berspesialisasi pada kemampuan investigasi dibandingkan dengan pertarungan. Jadi mereka enggan untuk bertindak gegabah. Ditambah lagi, keempat Sun Si bukanlah immortal inti dari pengadilan surgawi. Mereka baru dijanjikan akan direkrut secara utuh setelah mengalahkan Fang Yuan. Jadi, mereka kini hanya menunggu instruksi dan perintah dari Peri Ziwei. Di kejauhan mereka melihat bahwa kapal perang Fang Yuan terus melaju perlahan di Sungai Waktu. Mereka bisa mengamati Fang Yuan yang berdiri di haluan dan memandangi sekitar seolah sedang mencari sesuatu. Diskusi antara keempat Sun Si mengatakan
bahwa mungkin Fang Yuan sedang mencari warisan sejati teratai merah. Itulah yang mereka pikirkan. Jadi, mereka terus mengamati Fang Yuan bahkan tanpa berkedip. Sementara itu di pengadilan surgawi, Peri Ziwei pertama-tama merasa senang setelah mendengar berita itu. Tapi sesaat kemudian, dia langsung tenggelam dalam kebingungan. Jujur saja, Peri Ziwei senang Fang Yuan akhirnya menunjukkan batang hidungnya. Karena bagi Peri Ziwei, yang paling menakutkan bukanlah ketika Fang Yuan bergerak, tetapi ketika dia menghilang dan beroperasi dalam bayangan. Setiap hari Fang Yuan tidak menunjukkan batang hidungnya, maka hal itu akan menambah tekanan batin pada Peri Ziwei, membuatnya terus bertanya-tanya tentang skema jahat apa yang sedang dipersiapkan oleh Fang Yuan. Sekarang, setelah Fang Yuan muncul, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Peri Ziwei bisa menghela nafas lega. Bagus, datanglah. Biarkan aku melihat seberapa jauh kau telah tumbuh. Kali ini, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhmu. Itulah yang Peri Ziwei katakan dengan niat membunuh yang bergelora. Tapi meski begitu, tentu Peri Ziwei juga tak henti melakukan perhitungan dan melakukan deduksi. Kemunculan Fang Yuan kali ini membawa perasaan yang penuh dengan tanda tanya. Seolah dia sendiri mempertanyakan, apakah karena rumahku peringkat 8 yang ia bawa, sampai-sampai Fang Yuan berani menunjukkan batang hidungnya? Ataukah sejatinya ada skema lain yang sedang ia siapkan? Peri Ziwei tak pernah berhenti menganalisis. Kemunculan Fang Yuan dengan rumah Gu peringkat 8 yang tidak meninggalkan jejak apapun, itu sangatlah aneh. Karena menurut akal sehat, bahkan kekuatan super pun tidak mampu menyembunyikan pembangunan sebuah rumah Gu peringkat 8. Terlalu banyak material yang harus dikumpulkan, terlalu banyak persiapan yang harus dilakukan. Jadi proses pembangunannya pasti akan meninggalkan jejak. Tapi Fang Yuan seolah-olah melangkahi semua itu. Tidak ada tanda, tidak ada riak. Tiba-tiba sebuah rumah Gu peringkat 8 muncul di hadapan mereka. Pikiran Peri Ziwei terus beradu tanpa henti. Ki Ungu kini memenuhi aula tempat Peri Ziwei berada. Setelah beberapa waktu, dia pun akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Peri Ziwei memperkirakan bahwa meski berada di peringkat 8, rumah Gu itu kemungkinan masih punya keterbatasan. Kemunculan yang terlalu mendadak dan tidak ada catatan sejarah tentang kapal itu membuat Peri Ziwei berpikir bahwa kemungkinan besar rumah Gu ini adalah karya eksperimental Fang Yuan yang dibangun secara tergesa-gesa. Tapi entah kuat ataupun lemah, pengadilan surgawi tetap harus mengujinya. Dan yang terpenting, Fang Yuan tidak boleh dibiarkan mendapatkan warisan sejati dari teratai merah. Peri Ziwei segera memerintahkan King Ye untuk bergerak menuju lokasi dari pavilion masa kini dan masa lalu dengan menggunakan kapal pesiar yang akhirnya telah berhasil mereka bangun. Peri Ziwei kembali menghela nafas sejenak. Dia berpikir, begitu kapal pesiar bertemu dengan pavilion masa kini dan masa lalu, mereka akan mengunci Fang Yuan dari depan dan belakang. Dan tentu, Fang Yuan tidak akan bisa melarikan diri. Rencana Peri Ziwei terlihat sederhana, tetapi sangat mematikan. Dan akhirnya, sebentar lagi pertempuran besar di Sungai Waktu akan pecah. Peri Ziwei juga mengirimkan instruksi kepada keempat Sun Si. Lalu, setelah mendapatkan perintah itu, keempat Sun Si langsung mengendalikan pavilion masa kini dan masa lalu hingga membuat Sungai Waktu bergelora. Gelombang demi gelombang melesat ke arah kapal perang ribuan tahun,
seperti pasukan yang tak berujung. Di dalam kapal perang ribuan tahun, para immortal varian manusia pun tersenyum tipis. Akhirnya mereka bergerak, seolah-olah mereka memang sudah menunggu semua ini. Dan Fang Yuan memang sengaja muncul di dekat pavilion masa kini dan masa lalu untuk memancing mereka agar menyerang kapal perang ribuan tahun. Di luar, Fang Yuan terlihat sedikit mengernyitkan dahi ketika merasakan anomali di aliran sungai. Tentu semua ini hanyalah sandiwara. Dan perubahan kecil itu tertangkap oleh keempat Sun Si. Mereka bisa melihat pergerakan kapal perang Fang Yuan seketika berubah menjadi sangat cepat, hingga membuat keempat Sun Si pun terkejut. Yang lebih mengejutkan, saat ini pergerakan kapal perang Fang Yuan tidaklah menjauh, tetapi justru melesat lurus menuju ke arah pavilion masa kini dan masa lalu. Merasakan hal yang tidak beres, Sang Sun Si berteriak, "Cepat, tingkatkan intensitasnya." Maksudnya adalah kekuatan serang dari pavilion masa kini dan masa lalu. Segera, pavilion masa kini dan masa lalu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ombak setinggi puluhan meter menghantam kapal perang ribuan tahun seperti tsunami. Tapi dengan segera cahaya putih keperakan menyelimuti badan dari kapal perang. Setiap hantaman gelombang itu justru membuat kecepatannya meningkat, melesat maju seperti pedang yang tak tertandingi. Wajah keempat Sun Si pun memucat. Serbuan Fang Yuan terlalu cepat dan buas. Kegelisahan kini mencengkram hati mereka. "Cepat gunakan gerakan itu," teriak Song Sun Si. Lalu cahaya dari pavilion masa kini dan masa lalu melonjak, berubah menjadi pilar raksasa yang menembus langit. Air di sekitar kapal perang ribuan tahun pun segera berubah dalam sekejap. Pusaran raksasa kini terbentuk. Pusaran itu berputar dengan liar, nyaris melumpuhkan laju dari kapal perang Fang Yuan. Melihat itu, keempat Sun Si akhirnya menghela nafas lega. Mereka berpikir sudah berhasil menahan Fang Yuan, dan mereka juga berniat melakukan serangan balik. Pusaran air di bawah kapal perang kini menjadi semakin kencang. Air tiba-tiba berubah menjadi bilah-bilah bergigi dan mulai menggerogoti kapal perang ribuan tahun dari segala arah. Tapi ekspresi Fang Yuan tetap dingin dan acuh tak acuh. Tentu, Fang Yuan sudah memiliki gambaran dari kemampuan pavilion masa kini dan masa lalu. Jadi tidak mungkin dia belum menyiapkan langkah pencegahan untuk hal ini. Dan benar saja, Sun Guozi berseru dengan kaget. "Mustahil, pertahanannya terlalu kuat. Pusaran gigi gergaji ini bahkan tidak mampu menembus lapisan cahayanya." Xia Sun Si menepuk bahunya. "Tenanglah, ini belum 10 nafas berlalu. Tidak mungkin dia bertahan lebih lama." Namun dalam hati, keempat Sun Si sama-sama terguncang melihat performa dari kapal perang Fang Yuan. Mereka sendiri sangat memahami kekuatan dari gerakan pembunuh pusaran gigi gergaji. Metode ini adalah serangan terkuat dari pavilion masa kini dan masa lalu. Rumahku biasa pasti akan tercabik-cabik dalam sekejap. Bahkan keempat Sun Si sendiri tidak akan mampu bertahan 3 nafas di dalam pusaran gigi gergaji ini. Atau bahkan pavilion masa kini dan masa lalu pun akan kehilangan stabilitasnya jika terperangkap di dalam pusaran gigi gergaji ini. Namun, anehnya, kapal perang ribuan tahun kini tetap utuh, seolah sama sekali tidak terpengaruh. Rasa dingin mulai merambat di punggung mereka. Dan kemudian perubahan besar kembali terjadi.
Air di sekitar kapal perang ribuan tahun tiba-tiba bergejolak. Pusaran gigi gergaji runtuh seketika, digantikan oleh jeram putih keperakan yang mulai mengamuk. Jeram itu mengalir di bawah kapal dan kemudian membesar lebih dari 10 kali lipat hanya dalam beberapa detik. "Serang," kata Fang Yuan dengan datar. Ledakan pun menggema. Jeram di sekitar kapal perang ribuan tahun meledak seperti banjir bandang. Didorong oleh arus yang keras, kapal itu menerobos sisa pusaran dan melesat menuju keempat Sunsi dengan momentum yang mengerikan. Keempat Sunsi menghirup udara dingin. Pusaran gigi gergaji yang mereka andalkan hanya mampu menahan kapal perang ribuan tahun, bahkan kurang dari 1 menit. Dalam kepanikan itu, keempat Sunsi segera memaksa pavilion masa kini dan masa lalu bekerja hingga batasnya. Mereka berusaha untuk mundur, tapi kapal perang ribuan tahun terus mendekat. "Hantam langsung," kata Fang Yuan sambil mencibir. Dia berdiri dengan angkuh di haluan kapal. Dan pada detik berikutnya, pavilion masa kini dan masa lalu melepaskan seluruh kekuatannya, memperlambat laju dari kapal perang ribuan tahun secara drastis. Fang Yuan mengenali teknik itu, gerakan pembunuh perlambatan. Tapi di bawah perintahnya, cahaya perak di sekitar kapal tiba-tiba memadat. Dan dengan suara lirih, gerakan pembunuh pavilion masa kini dan masa lalu hancur seketika. Kecepatan dari kapal perang ribuan tahun pulih sepenuhnya, dan mereka langsung menabrak pavilion masa kini dan masa lalu. Sungguh mengenaskan. Atap dari pavilion masa kini dan masa lalu langsung terlempar. Pilar-pilarnya patah dan layar-layar mereka pun robek. Fondasinya hancur berkeping-keping. Keempat Sunsi muntah darah dan terlempar ke sungai waktu. Tanpa perlindungan dari pavilion masa kini dan masa lalu, mereka kehilangan kemampuan untuk melawan Fang Yuan. Dalam waktu singkat, keempatnya dibunuh tanpa perlawanan. Lalu setelah itu, Fang Yuan mengumpulkan mayat mereka yang telah hancur. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa keempat Sunsi bukanlah bagian inti dari pengadilan surgawi. Bisa dikatakan mereka belum sepenuhnya bergabung dengan pengadilan surgawi. Artinya, mereka berempat masihlah orang luar, hanya bagian dari 10 sekte kuno. Dan oleh karena itu, saat ini mereka semua masih memiliki apertur asli mereka. Karena hanya anggota asli dari pengadilan surgawi yang diwajibkan untuk menyerahkan apertur mereka. Jadi Fang Yuan tidak buang-buang waktu. Dia segera mengumpulkan apertur dari keempat Sunsi. Dan saat Fang Yuan sedang mengumpulkan apertur dari keempat Sunsi, di saat itu kapal pesiar, rumahku kedua dari pengadilan surgawi, akhirnya tiba. Di sana, King Ye, seorang immortal peringkat 8 tampak berdiri di haluan kapal pesiar. Wajahnya berubah drastis ketika melihat keempat Sunsi dan juga pavilion masa kini dan masa lalu telah hancur. Wajahnya berubah drastis saat melihat keempat Sunsi sudah mati dan pavilion masa kini dan masa lalu telah hancur total. Otomatis, King Ye meraung penuh dengan amarah. "Fang Yuan, kau iblis terkutuk. Aku akan membuatmu membayar semua ini dengan nyawamu." Namun, Fang Yuan berbalik dan tersenyum dingin. Datang lagi satu orang yang mencari kematian. Tanpa banyak bicara, jeram di bawah kapal perang ribuan tahun melonjak dan menerjang kapal pesiar. Serangan brutal itu langsung mengguncang formasi dari para immortal di dalam kapal pesiar. Urat-urat darah menonjol di dahi King Ye.
Dia menahan amarahnya dan kemudian memberikan perintah. Hindari serangan itu, jangan bertarung secara langsung dengannya. Keempat Sun Si kini memang sudah mati, tetapi laporan pertempuran sebelumnya telah dikirimkan oleh mereka. Jadi Peri Ziwei dan King Ye sudah mengetahui sebagian dari kemampuan kapal perang ribuan tahun. Namun, apakah semudah itu bagi kapal pesiar untuk melarikan diri? Kecepatan dari kapal perang ribuan tahun seketika melonjak, menembus batas yang ditunjukkannya sebelumnya. Kini kapal perang itu melesat seperti komet perak, meluncur di sungai waktu dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara kapal pesiar memiliki ukuran yang besar dengan struktur yang bertingkat. Oleh karena itu, gerakan dari kapal pesiar pun jauh lebih lambat dibandingkan kapal perang Fang Yuan. Akibatnya, kapal pesiar tidak bisa menghindar. Dan kemudian suara menggelegar mengguncang seluruh sungai waktu. Serangan kapal perang Fang Yuan langsung melubangi lambung dari kapal pesiar. King Ye terkejut setengah mati. Bahkan kapal pesiar kebanggaannya pun tak mampu menahan satu serangan itu. Lalu di saat berikutnya, para immortal di dalam kapal pesiar mulai berteriak ketakutan. Belum sempat mereka menenangkan diri, kapal perang ribuan tahun kembali menghantam mereka. Kapal pesiar bergetar hebat. King Ye pun kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Niat bertarungnya kini mulai goyah. Gu penyusun dari kapal pesiar kini juga telah mengalami kerusakan parah. Jika dihantam beberapa kali lagi, maka seluruh rumah Gu itu akan runtuh. Wajah dari para immortal yang ada di dalam sana memucat. Keringat dingin mengucur dengan deras. Pada saat kritis itu, King Ye memberikan perintah. Mundur! Kapal pesiar segera berbalik dan mundur tanpa ragu. Tapi Fang Yuan tersenyum dingin. Kau pikir kau bisa lepas dariku? Ledakan beruntun terdengar menggema di seluruh sungai waktu. Kapal perang ribuan tahun terus menabrak kapal pesiar. Rumahku itu berusaha membalas dengan gerakan pembunuh, tetapi Fang Yuan telah menyiapkan metode untuk mengekangnya sejak awal. Bagaimanapun, kenali diri sendiri dan musuhmu, maka kemenangan akan berada di tanganmu. Semboyan itulah yang selalu dipegang oleh Fang Yuan. Selama pengadilan surgawi tidak mengalami perubahan besar, Fang Yuan pasti akan menang. Maka hasil pertempuran ini pun telah ditentukan sejak awal. Ketika kapal pesiar akhirnya hancur, King Ye pun terjatuh ke sungai waktu. Fang Yuan langsung memerintahkan eksekusi. Kapal perang ribuan tahun menyelam ke sungai waktu dan menerjang King Ye seperti hiu yang ganas. King Ye mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Namun sebagai immortal dari jalur gelap, dia sangat tertekan di dalam sungai waktu. Saat kapal perang ribuan tahun menghantam langsung perisai gelap itu dan menghancurkannya, King Ye terlempar jauh. King Ye muntah darah dalam jumlah besar. Menahan rasa sakit yang menusuk ke tulang, dia berusaha berenang ke permukaan. Tapi tepat ketika dia sampai di permukaan sungai, yang ada di depan matanya membuat jantungnya membeku. Kapal perang ribuan tahun telah menunggunya. Bum! Tabrakan keras mengguncang sungai waktu. Pangkal kapal perang itu menghantam kepala King Ye tanpa ampun. Sebagian tenggorokannya runtuh. Gelombang kekuatan menyapu seluruh tubuhnya dan menghancurkan tulang punggungnya, tulang rusuknya, dan organ-organ dalamnya. Air sungai waktu mulai membanjiri mulutnya. Tubuh King Ye terlempar ke dasar sungai seperti bola yang dipukul oleh palu raksasa. Kapal perang ribuan tahun
bergerak seperti mesin pembunuh yang memburu mangsanya. Tabrakan ketiga pun menghantam King Ye tanpa ampun. Dari bahu kanan hingga dada, tubuhnya hancur menjadi bubur. Organ dalamnya kini remuk total. King Ye menatap kosong ke arah kapal perang ribuan tahun. Dia ingin melawan, tetapi tidak lagi punya kemampuan. Akhirnya, nafasnya pun terhenti. Tubuhnya mengapung tanpa daya. King Ye mati. Para immortal varian manusia yang berada di dalam kapal perang ribuan tahun langsung bersorak keras. Bahkan Bai Ning, Hai Lo Lan, dan yang lainnya tampak terguncang. Miao Yin serta Bai Tu juga terlihat gembira. Bagaimanapun membunuh seorang immortal peringkat 8 adalah prestasi yang mustahil untuk dibayangkan seorang immortal peringkat 7. Tapi kali ini, mereka benar-benar melakukannya. Sementara, Fang Yuan tampak tenang, seolah semuanya itu ada dalam perhitungannya. Lalu, saat Fang Yuan mengumpulkan jasad King Ye, dia tampak menghela nafas kecil. Sungguh disayangkan jiwanya telah hancur. Satu-satunya yang bisa kuambil adalah tubuh fisik ini. Ini akan sangat berguna untuk penelitianku terhadap jalur hantu. Bagaimanapun pengadilan surgawi menguasai kedalaman tertinggi dari jalur hantu. Jadi, ketika seorang immortal menjadi anggota dari pengadilan surgawi, mereka akan menyerahkan apertur abadi mereka sepenuhnya. Dan mereka akan memperoleh apertur hantu sebagai gantinya, sehingga mereka dapat meninggalkan pengadilan surgawi untuk bertarung di dunia luar. Lalu jika seorang immortal dari pengadilan surgawi mati, maka apertur hantu mereka akan hancur, lenyap bersama dengan gu serta tanda dao mereka. Artinya, ketika seseorang membunuh seorang immortal dari pengadilan surgawi, biasanya tidak akan memberikan hasil apapun. Namun, ketika Fang Yuan, setelah dia melahap tanah Langya, Langya telah memberitahu Fang Yuan bahwa jasad dari immortal pengadilan surgawi masih menyimpan misteri terdalam dari jalur hantu. Kalau dia bisa menguraikan hal itu, maka Fang Yuan punya peluang besar untuk menembus metode rahasia dari pengadilan surgawi. Bahkan mungkin Fang Yuan bisa memperoleh pegangan terhadap mereka. Kalaupun tidak, maka Fang Yuan bisa menggunakan metode dari jalur hantu itu untuk dirinya sendiri. Dengan apertur hantu, Fang Yuan dapat mengendalikan Ying Wuxie dan yang lain dengan lebih ketat. Dan hal itu tentu menjadi senjata paling efektif untuk memastikan kesetiaan mereka. Singkat cerita, ini adalah pencapaian besar Fang Yuan. Dan setelah membereskan semua itu, kapal perang ribuan tahun terus menyapu seluruh tempat itu dan menjelajahi sungai waktu. Di saat yang sama di pengadilan surgawi, wajah Peri Ziwei pucat, tatapannya kosong setelah dia menerima laporan dari pertempuran itu. Fang Yuan menghancurkan pavilion masa kini dan masa lalu serta kapal pesiar. Bahkan dia membunuh King Ye. Hatinya diliputi oleh rasa tidak percaya. Dia sebelumnya memberi perintah untuk menekan Fang Yuan semaksimal mungkin. Sekalipun Fang Yuan tidak terbunuh, setidaknya mereka berpikir untuk mengusir Fang Yuan. Tujuan Peri Ziwei tentunya adalah untuk memeriksa kedalaman kekuatan Fang Yuan. Tapi ternyata, kedua pilar kekuatan tempur mereka runtuh begitu cepat. Pertempuran itu berjalan terlalu singkat dan benar-benar terasa tidak masuk akal. Pavilion masa kini dan masa lalu serta kapal pesiar mungkin hanyalah rumahku peringkat 7, tetapi keduanya adalah rumahku yang teratas di antara yang lain. Struktur mereka sangat cerdik dan metode mereka sangat lengkap.
Jika bukan karena alasan itu, Preiziwe tidak akan mungkin mengerahkan 2 rumah Gu untuk mengepung Fang Yuan. Tapi, apa yang salah? Dari laporan pertempuran, rumah Gu milik Fang Yuan memang adalah peringkat 8, tetapi metode utamanya terlihat sangatlah sederhana. Mengendalikan arus sungai waktu untuk mempercepat diri, mengandalkan tubuh dari kapal perang itu sendiri untuk menghancurkan lawan dan menyerang secara brutal. Apa yang Fang Yuan tunjukkan dalam pertarungan itu hanyalah taktik yang sederhana dan kasar. Tapi kenapa bisa berhasil? Preiziwe akhirnya bangkit dari kursinya. Setetes keringat dingin mengalir di dahinya. Pikirannya berputar dengan cepat. Sialan. Sekarang aku yakin bahwa Fang Yuan pasti benar-benar telah dilahirkan kembali. Dia memahami pavilion masa kini dan masa lalu, serta kapal pesiar secara menyeluruh. Dia telah menyiapkan metode paling efektif untuk menekan gerakan pembunuh mereka. Karena itulah mereka menjadi sangat rapuh, seolah-olah tak punya kekuatan untuk melawan. Sialan, Fang Yuan telah mengecohku selama ini. Seperti yang telah diperkirakan oleh Fang Yuan, keraguan Preiziwe kini telah berubah menjadi keyakinan. Preiziwe menggertakkan gigi. Sekarang apa yang harus kulakukan? Fang Yuan memiliki rumahku peringkat 8 dan bebas bergerak di sungai waktu. Sementara 3 rumahku milikku masih dalam tahap pengembangan. Haruskah pengembangan ini dihentikan? Kalau dia benar-benar dilahirkan kembali, maka dia pasti juga mengetahui kelemahan dari ketiga rumahku ini. Jika aku beralih ke rumahku yang lain, apakah masih sempat waktunya? Sekarang Fang Yuan pasti sedang menuju ke tempat warisan dari teratai merah. Jika dia berhasil mendapatkannya, maka akibatnya akan jauh lebih buruk daripada kekalahan di tanah Langya. Sekarang, untuk pertama kalinya, Preiziwe yang terkenal penuh dengan perhitungan benar-benar kehilangan arah. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Dan hari ini Fang Yuan benar-benar memberikan pukulan telak pada Preiziwe. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.